Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Risa Audinitami Putri, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 2 Tambak Boyo, Kecamatan Medan, Kabupaten Klaten. Dari video ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut segala kekuatan yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka berikut ini adalah wujud nyata pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, berpihak kepada peserta didik. Yang kedua, pendidik atau guru menuntun peserta didik sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang ketiga, memahami karakter peserta didik karena masing-masing peserta didik memiliki karakter yang berbeda. Yang keempat, paham tujuan pembelajaran. Sebagai seorang guru, pasti kita semua mengingat semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik. Semboyan beliau yang pertama yaitu menjadi teladan baik bagi seorang guru. Ing ngarso sung tulodo, di depan memberikan contoh. Lalu yang kedua adalah ing madya mangun karso, yang berarti di tengah memberikan motivasi dan semangat. Dan yang terakhir, tuturi handayani, yang artinya di belakang selalu memberikan dorongan. Untuk mewujudkan tiga semboyan tersebut, maka pendidik diharapkan dapat memberikan kemerdekaan belajar pada peserta didik dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Lalu, pendidik juga harus berpikir kreatif dan inovatif dalam suatu pembelajaran, serta menuntun peserta didik sesuai dengan profil peserta didik dan perkembangan zaman. Suasana pembelajaran yang berlaku di lingkungan sekolah kami yang berpihak pada peserta didik yaitu sebagai berikut. Adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kami dengan kegiatan misalnya ekstra pramuka, ada juga ekstra marching band, lalu TIK, ada ekstra polisi kecil dan juga BTK. Dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat dan bakat oleh masing-masing peserta didik. Sekolah kami juga mengadakan kegiatan pembiasaan agar tercapai suatu kebiasaan yang baik. Kegiatan pembiasaan biasanya berupa salat duha berjamaah dan salat zuhur berjamaah. Lalu pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan berjabat tangan ketika mau masuk ke dalam kelas dan pulang sekolah. Ada juga infak setiap hari Jumat dan kebiasaan untuk kas kelas sesuai dengan jadwal kelas masing-masing. Kegiatan pendukung selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran yang bervariasi, antara lain belajar dengan menggunakan kuis, lalu ada juga belajar di luar kelas, dan juga bermain games bersama teman-teman. Selain itu, kami juga sering mengadakan diskusi kelompok ataupun eksplorasi keluar lingkungan sekolah. Misalnya, bertanya atau melakukan wawancara kepada pedagang di luar sekolah untuk menemukan sebuah informasi tentang tugas yang diberikan. Kami juga membuat banyak keterampilan di dalam sebuah pembelajaran. Selain itu, kami juga melakukan diskusi kelompok yang aktif untuk pesertanya dan kreatif untuk hasil kerjanya. Dengan adanya kegiatan pembelajaran yang bervariasi, maka dapat membuktikan bahwa peserta didik itu diajarkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sebuah pendidikan yang berpihak pada peserta didik tidaklah hal yang mudah untuk diwujudkan.
Maka dari itu, terdapat beberapa tantangan baik dari peserta didik, misalnya kurangnya motivasi peserta didik mengikuti program yang diadakan sekolah. Lalu tantangan dari guru, misalnya kemampuan guru yang belum sepenuhnya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan itu berpihak pada peserta didik atau belum mengacu pada sistem student center. Dengan adanya tantangan tersebut, maka kita harus segera menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut, agar dapat tercipta pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Solusi yang pertama yaitu kita harus memiliki, menyediakan, dan melakukan inovasi pada metode, model, dan media pembelajaran yang digunakan sekolah. Solusi yang kedua yaitu pendidik harus mau terus belajar dengan cara mengembangkan dirinya mengikuti seperti webinar, diklat, maupun bimbingan teknis yang mendukung perannya sehingga meningkatkan keterampilan dan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Yang ketiga, pendidik juga harus dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya, agar tertanam sikap budi pekerti yang baik pada peserta didik tersebut. Yang terakhir yaitu pendidik harus dapat menuntun peserta didik agar dapat sampai ke tujuan yang diharapkan tanpa ada suatu hal yang membahayakan, yaitu peserta didik dapat mencapai kemampuan yang sesuai dengan dirinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila masih banyak kekurangan dari penyampaian saya, mohon maaf. Salam guru penggerak, sampai jumpa.